Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Pagi ini kami akan menyajikan topik-topik penting dan menarik yang akan menemani kegiatan pagi Anda hari ini, Kamis 22 Mei 2014. Di antaranya, Wakil Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani kembali melakukan inspeksi mendadak. Kali ini Wakil Gubernur tersebut meninjau secara langsung Rumah Sakit Umum Provinsi Bangka Belitung yang berada di kawasan Air Anyir, Kabupaten Bangka. Kapolda Bangka Belitung Brigjen Polisi Gatot Subiaktoro meninjau gelar kasus kejahatan jalanan yang dilakukan jajaran Polres Pangkal Pinang dan Polres Bangka selama tahun 2014. Belasan mantan pekerja perusahaan sawit di Kabupaten Bangka mendatangi salah satu kantor penasehat hukum yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kedatangan para pekerja wanita ini lantaran tidak puas terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara perselisihan pembayaran pesangon. Bersama saya Zelvi Blezinski, inilah seputar Bangka Belitung pagi. Wakil Gubernur Hidayat Arsani Rabu siang kembali melakukan inspeksi mendadak. Dalam kesempatan kali ini, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meninjau secara langsung Rumah Sakit Umum Provinsi Bangka Belitung yang berada di kawasan Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Kedatangan Wagub didampingi sejumlah kepala dinas seperti Kepala BKD Babel Haryoso, Kepala Dinas Kesehatan Mulyono Sutanto, Kasatpol PP Marwan, Kepala Badan Kesbangpol dan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Haris, serta beberapa pejabat lainnya. Sekitar pukul 1 siang, Wagub tiba di Rumah Sakit Provinsi. Para pegawai dan perawat langsung dikumpulkan di halaman rumah sakit. Ya, sidak saya hari ini, saya minta dengan hormat, bekerja dengan baik. Kepada para pegawai dan perawat, Hidayat Arsani mengatakan dirinya sengaja menggelar sidak untuk mengetahui sejauh mana perkembangan rumah sakit yang telah menelan dana ratusan miliar rupiah di masa pimpinan almarhum Eko Maulana Ali. Ini udah jadi, mau bilang apa lagi? Maju sakit, mundur sakit. Nah, saya minta nanti Pak Dinas Kesehatan membuat apis kepada kita. Kita rapatkan dengan asisten, dengan saya, dengan Pak Dinas Kesehatan, dengan staf ahli. Ini mau dibawa kemana? Kan lihat karyawan gini banyaknya, tidur semua sebagian. Kenapa? Bukan salah dia, karena tidak ada kegiatan ini. Dokter tidak memenuhi syarat. Harus 4 besar sini dokter, kandungan, anak, spesialis anak, kandungan, penyakit dalam, dan bedah. Dalam sidak kali ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pembenahan dari rumah sakit tersebut. Seperti sarana dan prasarana, yakni toilet ada yang rusak dan mampet. Juga kesiapan pegawainya dan SDM yang ada, seperti dokter yang bertugas di tempat tersebut. Menurutnya, masih banyak kekurangan terhadap rumah sakit yang telah berdiri sejak tahun 2011 silam. Namun, dirinya menginginkan agar adanya pembenahan ke depan. Secara pribadi, Hidayat mengaku dan bangga terhadap adanya rumah sakit besar yang dilengkapi peralatan canggih tersebut. Akan tetapi sangat menyayangkan banyak hal, seperti pembangunan rumah sakit ini yang dinilai salah dari awal, seperti penempatan lokasinya yang jauh dari jangkauan masyarakat. Selain dengan melihat langsung ke lapangan, Hidayat akan melakukan tindak lanjut pembenahan terhadap rumah sakit provinsi ini ke depan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Iqbal melaporkan. Kapolda Bangka Belitung Brigjen Polisi Gatot Subiaktoro meninjau secara langsung gelar kasus kejahatan jalanan atau street crime yang dilakukan jajaran Polres Pangkal Pinang dan Polres Bangka selama tahun 2014. Jenderal Bintang 1 ini mengapresiasi kinerja dan berharap agar dapat mengungkap kasus-kasus kejahatan yang terjadi di wilayah hukum kedua Polres tersebut. Kepala Kepolisian Daerah Bangka Belitung Brigjen Polisi Gatot Subiaktoro Selasa pagi mengunjungi markas Kepolisian Resort Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kedatangan Kapolda Babel ini guna melihat pengungkapan kasus-kasus kejahatan jalanan atau street crime seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Polres Pangkal Pinang dan Polres Bangka.
Sejumlah barang bukti hasil kejahatan jalanan yang berhasil diamankan kedua Polres diperlihatkan kepada Kapolda seperti kendaraan bermotor, sepeda roda 2, televisi, dan berbagai barang bukti lainnya. Kapolda mengatakan, meski tindak kejahatan jalanan di Provinsi Bangka Belitung tidak setinggi provinsi lainnya, pengungkapan dan penindakan terhadap kasus kejahatan jalanan harus menjadi prioritas utama jajaran kepolisian Polda Bangka Belitung. Dari awal kita harus mengantisipasi adanya kasus-kasus yang mungkin dulu itu tidak begitu banyak, nah sekarang mungkin ada, itu harus kita antisipasi jangan sampai berkembang. Makanya setiap ada permasalahan apapun, apabila itu kejahatan, segera kita tangani. Dan mungkin rekan-rekan bisa lihat sendiri modus-modus yang dipakai. Dan kita dari penegak hukum selalu segera mengungkap apabila ada kejahatan. Berdasarkan data yang dihimpun Polda Bangka Belitung, tindak kejahatan jalanan di wilayah hukum Bangka Belitung dari Januari hingga April 2014 mencapai 942 kasus yang terdiri dari pencurian dengan pemberatan sebanyak 550 kasus, pencurian dengan kekerasan sebanyak 54 kasus, pencurian kendaraan bermotor 172 kasus, dan pencurian biasa 166 kasus. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Tim Liputan melaporkan. Tim Buser Polres Bangka kembali berhasil meringkus 2 tersangka kasus pencurian sepeda motor di beberapa wilayah yang ada di Pulau Bangka. Kedua tersangka terpaksa dilumpuhkan timah panas karena berusaha melawan dan melarikan diri saat akan ditangkap petugas. Supriyadi, warga Bangka Tengah, dan Supanto, warga Pangkal Pinang, Bangka Belitung, ditangkap tim Buser Sergap Polres Bangka karena menjadi pelaku pencurian sepeda motor di belasan TKP yang ada di Pulau Bangka Belitung. Kedua tersangka kawanan pencuri motor ini terpaksa ditembak tim Buser Polres Bangka karena berusaha melawan petugas saat ditangkap. Penangkapan kedua tersangka ini karena adanya laporan dan hasil penyelidikan tim Buser Polres Bangka yang mengetahui adanya transaksi penjualan motor curian di wilayah Blinyu yang dilakukan para tersangka. Salah satu tersangka, Supanto, mengatakan dalam melakukan aksinya, mereka menggunakan alat bantu kunci Y untuk mencuri motor dengan merusak stop kontak para korban. Setelah berhasil membawa kabur sepeda motor hasil curiannya, kedua tersangka langsung membongkar onderdil yang ada, kemudian menjual secara terpisah kepada penada. Kasat Reskrim Polres Bangka AKP Agus Arif mengatakan sebelumnya tersangka Supriyadi merupakan DPO pelaku pencurian di wilayah hukum Polsek Tempilang yang melarikan diri saat melakukan penangkapan oleh petugas Polsek Tempilang pada tahun 2007 lalu. 2014 ini terjadi pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Jadi pada saat itu motor itu sedang diparkir. Motornya jenis Satria FU yang itu pada saat kita temukan sudah dipreteli oleh pelaku. Dari tangan kedua tersangka, polisi berhasil mengamankan puluhan onderdil sepeda motor yang sudah dibongkar oleh kedua tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Bangka untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Endang Kurniawan melaporkan. Belasan mantan pekerja perusahaan sawit di Kabupaten Bangka mendatangi salah satu kantor penasehat hukum yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kedatangan para pekerja wanita ini lantaran tidak puas terhadap putusan hakim yang menolak pembayaran pesangon dalam perkara perselisihan hubungan industrial antara PT GPL dengan mantan pekerja di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Yang kita dengar awal itu namanya... Sebanyak 17 wanita mantan pekerja perusahaan sawit Gunung Pelawan Lestari di Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka, Selasa siang mendatangi kantor penasihat hukum Khairil Rohantab SH di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Itu kan namanya petitum atau putusan. Kedatangan para ibu-ibu ini lantaran tidak puas terhadap putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Kota Pangkal Pinang yang menolak tuntutan para mantan pekerja untuk meminta pesangon dari perusahaan. Kerja itu terjadi sejak tahun 2006.
Menurut mereka, putusan majelis hakim dalam sidang perselisihan hubungan industrial yang diputuskan pada Selasa pagi tidak mencerminkan rasa keadilan bagi mereka. Tuntutan pesangon sebesar 400 juta rupiah untuk 17 pekerja berdasarkan masa kerja selama 6 tahun hanya dikabulkan sebesar 60 juta lebih oleh majelis hakim. Semua. Bangka Indonesia, tanah kami tuh, tanah punya kami tuh. Jadi tenaga kami. Cuma kami dapat upah dari Ika, tapi ngapa bukti bertahun-tahun kami begawi upah kami tuh tidak sebanding ke kami begawi. Oke. Jadi Ika minta apa ke perusahaan sekarang? Kami minta duit hak kami itu dibayar. Hak Ika Sebanding ke yang pekerja kami bertahun-tahun tuh lah. Itu ya. Menurut kuasa hukum mantan pekerja Fahrozi SH, majelis hakim tidak melihat fakta hukum yang mereka paparkan di persidangan mengenai masa kerja dari 17 mantan pekerja. Tempat kita mencari keadilan. Majelis hakim hanya melihat masa kerja mantan pekerja hanya selama 1 tahun berdasarkan kontrak kerja. Padahal berdasarkan fakta hukum, mantan pekerja telah bekerja selama 6 tahun. Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 itu hubungan kerja mereka ini berdasarkan perjanjian secara lisan. Memang tidak ada perjanjian tertulisnya. Tetapi faktanya berdasarkan slip gaji yang kami sampaikan di persidangan, dalam sebulan mereka bekerja lebih dari 21 hari kerja. Nah, barulah kemudian di tahun 2012 17 pekerja ini diberikan surat PKWT sejak 1 November tahun 2012. Fahrozi menambahkan, guna mencari keadilan, 17 mantan pekerja akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung di Jakarta. 17 mantan pekerja perusahaan sawit ini berhak mendapatkan pesangon yang lebih besar dari putusan hakim di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang berdasarkan masa kerja 17 mantan pekerja. Tuh, kami nuntut hak kami tidak adil jadi. Ya, oke lah kalau Apa orang PT Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano dan Gogon Prasetyo melaporkan. Wisata kuliner kali ini, kita akan mencicipi makanan khas dari negeri Laskar Pelangi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, gangan. Laporannya akan kami hadirkan sesaat lagi. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Sudah lama dinanti-nanti mobil super dari Suzuki. Cukup. Karimun Wagon R lebih dari cukup. Karimun Wagon R lebih dari cukup. Suzuki Way of Life. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Jalinan kasih. Saatnya berbagi dengan sesama. Selalu bikin saya sedih, ya Allah. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Jalinan kasih. Saatnya berbagi dengan sesama. Selalu bikin saya sedih, ya Allah. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali mempertanyakan proyek yang tak kunjung selesai. Setelah sebelumnya PLTU Air Anyer, kali ini giliran Terminal Bandara Internasional Depati Amir yang dikunjungi Wakil Gubernur.
Dalam kunjungan itu, Wagub mengapresiasi kinerja yang ditunjukkan dalam pembangunan terminal internasional ini. Menurutnya, progres pembangunan terlihat tidak seperti pembangunan PLTU yang seperti jalan di tempat. Menurutnya, bandara merupakan pintu gerbang serumpun Sebalai. Para wisatawan menjejakkan kaki pasti pertama kali di bandara. Untuk itu, dengan alam yang mendukung, diharapkan bandara juga dapat memberikan kesan terbaik bagi wisatawan. Sementara itu, pelaksana tugas General Manager PT Angkasa Pura II Persero Bandara Udara Depati Amir Pangkal Pinang, Mas Riful, PT Angkasa Pura II Persero segera mengoperasikan Terminal 1 Bandara Depati Amir di Pangkal Pinang, Kepulauan Belitung yang masa penyelesaiannya sudah mencapai 92,49%. Gedung terminal sudah 100%. 100%. Sudah 100%, Pak. Sekarang ini tahapnya apa? Kita lagi membangun apron sama taxiway. Dan diperkirakan itu selesai bulan antara Maret dengan April 2015. Terminal 1 yang baru nantinya mampu menampung 1,3 juta pergerakan penumpang per tahun, yang akan menggantikan terminal existing yang hanya berdaya tampung 350.000 penumpang per tahun. Perkembangan pembangunan terminal baru yang menelan biaya sekitar 107 miliar rupiah tersebut saat ini telah menyelesaikan bangunan terminal dan landasan terbang. Rencananya, bandara yang memiliki total panjang landasan 2.600 meter tersebut akan beroperasi pada bulan Agustus 2015. Bila telah selesai, bandara baru ini memiliki lahan parkir setengah hektar dengan kapasitas menampung 450 kendaraan. Selama kurun 5 tahun terakhir, statistik pertumbuhan penumpang di Bandara Depati Amir menunjukkan pertumbuhan cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,26% per tahun. Pada tahun 2012, pergerakan penumpang telah mencapai 1,48 juta penumpang atau meningkat 12% dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,32 juta penumpang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Iqbal melaporkan. Tim dokter forensik dari Mabes Polri Selasa lalu melakukan otopsi terhadap jasad Limoksung alias Tamang di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Sungai Liat, Kabupaten Bangka, guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Petugas kepolisian Polres Bangka bersama tim dokter forensik dari Sublab 4 Mabes Polri yang melakukan otopsi terhadap jasad Limoksung Selasa lalu menemukan hasil penyebab dari kematian korban. Korban yang diduga tewas dengan membakar diri karena tidak tahan dengan penyakit yang dideritanya selama puluhan tahun, dinyatakan tim dokter tewas akibat meminum racun serangga terlebih dahulu sebelum membakar dirinya hingga tewas terpanggang. Kesimpulan yang diambil oleh tim kepolisian Polres Bangka dan tim Lab 4 Mabes Polri dari hasil otopsi korban adalah karena murni bunuh diri. Hal ini juga dilihat dari tidak adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dilakukan proses otopsi oleh dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Polri, kurang lebih 2 jam pelaksanaannya. Dari hasil pengecekan oleh dokter forensik bahwasanya pada tubuh korban atau jenazah tidak ditemukan adanya bekas-bekas kekerasan atau penganiayaan. Atas kasus tewasnya korban Limoksung alias Tamang ini, penyidik Polres Bangka telah juga melakukan pemeriksaan terhadap 4 saksi terkait temuan jasad korban. Setelah dilakukan otopsi, pihak keluarga korban kemudian membawa jasad korban untuk dimakamkan di pemakaman umum lingkungan Jelitik Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Endang Kurniawan melaporkan. Dalam rangka perayaan Hari Jadi Bayangkara ke-68, Polres Bangka, Bangka Belitung bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Bangka, Rabu pagi menggelar kegiatan donor darah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu jika membutuhkan darah untuk didonorkan.
Sekitar 150 personil Polres Bangka Rabu kemarin mengikuti kegiatan donor darah di Mapolres Bangka, Bangka Belitung. Kegiatan donor darah yang dilakukan Polres Bangka ini merupakan rangkaian dari kegiatan sosial peringatan ulang tahun Bayangkara ke-68 tahun yang jatuh pada tanggal 1 Juni mendatang. Selain menyelenggarakan kegiatan sosial donor darah, Kepolisian Polres Bangka sebelumnya juga telah melakukan kegiatan olahraga bersama dan bermacam perlombaan untuk memeriahkan HUT Bayangkara yang ke-68 tahun ini. Darah dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-68, Polres Bangka, seluruh personel Polres Bangka, Polsek dan Bayangkari serta PHL-nya memberikan kontribusi dalam rangka untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kita ikutkan kurang lebih 150 orang. Donor darah ini setiap dalam rangka HUT Bayangkara. Rencananya, dalam rangkaian HUT Bayangkara ini juga, Kepolisian Polres Bangka akan melakukan penanaman pohon mangrove di sejumlah titik pantai di Kabupaten Bangka untuk menjaga lingkungan pantai yang semakin lama semakin rusak akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam rangkaian acara ini, Kepolisian Polres Bangka juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak segan-segan menghubungi pihak Kepolisian Polres Bangka jika sedang membutuhkan darah untuk keluarganya yang terkena musibah. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Endang Kurniawan melaporkan. Satuan Lalu Lintas Polres Bangka Rabu pagi melakukan pembagian coklat, boneka, dan bunga kepada para pengendara bermotor di Jalan Raya Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Hal ini dilakukan dalam rangkaian pelaksanaan Operasi Simpatik Menumbing 2014 oleh pihak Polres Bangka, sekaligus memberikan pemahaman kepada para pengendara untuk tertib berlalu lintas. Sejumlah pengendara kendaraan bermotor Rabu pagi lalu dihentikan oleh sejumlah poluan cantik dari Satuan Lalu Lintas Polres Bangka di seputaran Jalan Raya Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Para pengendara yang dihentikan oleh petugas lalu lintas ini bukan karena melakukan pelanggaran atau hendak ditilang oleh para poluan cantik yang menghentikan mereka. Para poluan cantik yang menghentikan para pengendara kendaraan bermotor ini kemudian memberikan souvenir berupa boneka, bunga, hingga coklat sebagai tanda mata dalam Operasi Simpatik 2014 yang dilakukan Kepolisian Polres Bangka. Jadi kita sekarang sedang melaksanakan Operasi Simpatik Menumbing 2014. Salah satu kegiatan kita adalah membagikan coklat, boneka, dan bunga, yang mana bertujuan agar memberikan simpatik kepada pengendara kendaraan dan masyarakat. Kan kita di kantor pos 1, kemudian di Simpang Telkom 1. Kemungkinan 3 tempat untuk hari ini. Selanjutnya masker, bagian stiker, gantungan kunci, dan pin pelopor. Para poluan cantik ini juga memberikan arahan kepada para pengendara untuk mentaati peraturan lalu lintas untuk menciptakan keamanan dalam berkendara. Dalam kegiatan Operasi Simpatik 2014 yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Bangka ini, diharapkan para pengendara akan terus mentaati peraturan lalu lintas guna mengurangi tingkat kecelakaan yang sering terjadi di jalan raya. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Endang Kurniawan melaporkan. Wisata kuliner kali ini, kita akan mencicipi gangan. Hidangannya satu ini merupakan makanan khas dari negeri Laskar Pelangi, Provinsi Bangka Belitung. Gangan merupakan sejenis sup ikan bercita rasa istimewa yang memiliki paduan rasa asam dan pedas pada kuahnya yang akan semakin menambah sensasi rasa makan Anda dalam menikmati kuliner yang satu ini. Secara geografis, Belitung dikenal sebagai Pulau Timah yang memang dikelilingi lautan sehingga sudah tentu memiliki potensi laut yang begitu kaya. Tidak heran jika sajian khas laut berbahan utama ikan adalah menu sehari-hari masyarakat negeri Laskar Pelangi ini. Gangan adalah salah satunya.
Sepanjang pantai Tanjung Tinggi, selain merupakan kawasan wisata, juga sentra rumah makan dengan menu hasil olahan laut, lokasinya di seberang Hotel Lor'in. Baik di sisi kiri maupun kanan, terdapat 20 rumah makan. Salah satu yang paling ramai dikunjungi adalah rumah makan Rindu Pantai. Lokasinya yang bersebelahan di belakang batu besar yang merupakan lokasi syuting film Laskar Pelangi. Gangan merupakan makanan khas Belitung. Di Belitung banyak sekali rumah makan yang menyajikan gangan, tetapi sangat sulit ditemui di daerah lainnya. Gangan merupakan sejenis sop ikan bercita rasa istimewa. Paduan rasa asam dan pedas kuahnya yang berwarna kuning demikian segar di lidah. Daging ikan yang masih gurih menjadi sajian yang pas sebagai teman sepiring nasi panas. Dari penampilan kuahnya yang berwarna kuning sekilas mirip dengan gulai. Halo Ibu, namanya siapa Bu? Makanan khas ke Belitung itu apa sih Bu? Gangan kuning. Gangan kuning. Itu dari apa terbuat Ibu? Kalau rempah-rempahnya, kunyit, laos, cabai rawit, kemiri, asam, jabatan, kan? Micin, gula. Terus ikannya ikan apa tuh? Kalau yang paling enak ketarap. Boleh kita lihat proses masaknya Bu? Boleh. Oke, mari kita lihat. Porsi sekitar orang 7. Orang 7. Ya, tergantung makannya. Untuk membuat gangan ini Bu? Sekitar 5 menit. Sekitar 5 menit. Ya. Oke. Kalau untuk minumannya sendiri apa sih Bu yang paling khas? Limau kunci. Limau kunci. Ya. Itu apa limau kunci Bu? Jeruk kunci. Jeruk kunci. Ya. Oke. Oke Bu, saya tunggu di depan ya Bu. Oke. Gangannya Bu. Nyatanya gangan tidak menggunakan santan. Warna kuning didapat dari rempah alami seperti kunyit. Selain itu ditambah bumbu dapur lainnya diantaranya bawang merah, bawang putih, cabai merah, lengkuas, serai, kemiri, dan asam. Untuk harga satu porsi gangan ikan dibanderol dengan harga Rp30.000. Untuk cumi goreng tepung Rp20.000. Sedangkan untuk berbagai menu ikan bakar, semua dihargai sama, yaitu Rp20.000. Gangan asli biasanya dibuat dari kepala ikan ketarap atau kakak tua. Selain ikan kakak tua yang terkadang susah didapat, beberapa restoran dan warga mengganti ikan ketarap dengan ikan yang mudah didapat, seperti ikan lele, ikan kakap merah, dan ikan bulat. Demikian seluruh sajian seputar Bangka Belitung pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Seputar Indonesia Pagi RCTI Jakarta. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama.